mendapatkan pahala yang luar biasa. Lalu makna yang kedua, Pak, ketika kita sudah menyampaikan salam, ini kan ada sebuah pesan yang ingin Rasulullah sampaikan kepada kita, tebarkanlah kedamaian. Menebar kedamaian di sini bukan hanya saja kepada sesama umat Islam, bukan hanya kepada sesama daerah, tidak, kepada semua orang yang kita jumpai diwajibkan kepada kita untuk senantiasa menebarkan kedamaian. Dan hal itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh elemen masyarakat yang berada di dalam kota Madinah. Yang kedua, cuma ada 4 Pak, cuma ada 4. Jadi mohon fokus sedikit lagi. Sebentar saja. Ini sudah yang pertama saya percepat sudah selesai. Yang kedua kata Nabi SAW adalah wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Coba kita lihat temanya, mempereratkan keluargaan demi terciptanya paguyuban yang solid. Ketika kita hadir di Ambon, kita tidak akan pernah mungkin bisa hadir sendiri, tidak akan pernah mungkin. Siapapun di antara kita tidak akan pernah mungkin. Pasti ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita membutuhkan juga orang lain. Oleh sebab itu, hal inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau masuk ke kota Madinah, beliau mencoba untuk mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, supaya saling membantu, supaya hubungan mereka ini semakin erat. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa menyambung tali silaturahmi, baik secara paguyuban atau dengan paguyuban yang lain. Misal bahwa kita harus siap menjadi saudara, kita sambung saudara tali silaturahmi kita dengan orang-orang dari Malang misalnya, dengan saudara-saudara yang dari Lamongan misalnya, dengan saudara-saudara yang berasal dari Ambon apalagi. Itu wajib kita lakukan. Tapi ingat, namanya silaturahmi. Ini kan merupakan keluarga. Kita semua yang ada di sini kan keluarga. Tapi ingat, keluarga yang hakiki, teman dan juga saudara yang hakiki adalah yang senantiasa mencoba untuk senantiasa mengingatkan kepada kita hal yang berkaitan dengan permasalahan akhirat kita. Itulah teman yang sejati. Allah Ta'ala jelaskan dalam sebuah ayat, Al-akhillah yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Betapa bahagia orang-orang yang ketika berada di dunia mereka saling berteman. Satu paguyuban, teman beda, tapi ternyata ketika Allah Ta'ala bangkitkan mereka di akhirat, mereka menjadi musuh yang saling menjatuhkan dan juga saling menyalahkan. Kenapa? Tali persaudaraan mereka ini tidak dilandaskan karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita memang peduli terhadap saudara-saudara kita secara paguyuban, maka kita juga akan perhatian terhadap permasalahan akhirat mereka, bukan hanya permasalahan dunia tidak. Itu yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan firman-Nya adalah illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa ketika di dunia mereka berteman, di akhirat pun mereka akan menjadi teman. Tapi kalau orang-orang yang tidak bertakwa, di dunianya berteman, tapi di akhiratnya akan menjadi musuh. Yang ketiga, sebelum terakhir, Rasulullah SAW menyampaikan, waqat'imu ta'am, dan berikanlah makan. Maksudnya apa? Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Kita sebagai pendatang, kita juga harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana dengan nasib tetangga kita? Bagaimana dengan ekonominya? Bagaimana dengan perasaan ini? Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Makanya di dalam agama Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW senantiasa mewajibkan kepada kita, terutama orang-orang yang mampu, untuk senantiasa mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki. Kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang memang bekerja.
Ini kan tandanya kita juga peduli terhadap ekonomi saudara kita. Kalau seandainya kita tidak peduli, Islam tidak peduli terhadap ekonomi umat Islam misalnya, maka tidak akan pernah ada yang namanya perintah zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya tidak ada. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada umat Islam untuk mengeluarkan zakat, infak dan juga sedekah? Di antara hikmahnya adalah agar menurunkan, menekan tingkat kriminalitas, tingkat kejahatan. Kalau seandainya harta ini dikelola dengan baik, orang yang kaya senantiasa peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan, secara otomatis tingkat kejahatan itu akan turun jauh drastis. Dan pesan terakhir yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah wasallu bil laili wan nas niyam. Dan salatlah kalian pada malam hari. Sedangkan kondisinya orang-orang yang lain itu tidur. Itu tandanya tiga hal pertama Nabi Muhammad berpesan kepada kita berkaitan dengan hubungan kita, interaksi kita dengan sesama manusia. Tapi ingat, ketika kita berinteraksi kita harus senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad dengan wasallu bil laili wan nas niyam, salatlah kalian pada malam hari. Maksudnya apa? Tahajud, qiyamul lail. Kalau qiyamul lail saja dilakukan, apalagi salat wajib lima waktu. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan qiyamul lail? Karena namanya qiyamul lail itu jauh dari yang namanya riya. Tahu riya? Orang Ambon bilang apa? Makan puji. Makan puji jalan. Mau sholat misalnya, kalau sendiri dia baca inna a'tayna itu bisa. Tapi giliran di sampingnya ada ketua pemimpin dan Bojonegoro, langsung dia buka jadi idza waqa'atillah. Ini yang namanya makan puji. Tapi ketika dia mulai, saya ada orang yang mampu perhatian dia selesai ada. Satu lisannya, maka jauh dari yang namanya riya, jauh dari yang namanya sum'ah ingin didengar kebaikan yang dia lakukan oleh orang lain. Jauh. Dalam surah Al-Muzammil, Allah Taala jelaskan bahwasanya inna nasyi'atal laili hiya asyaddu waqtan wa qila. Ibadah yang kita lakukan pada malam hari itu jauh bagi kita lakunya bisa mendapatkan kekhusyuan dibandingkan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada setiap hari misalnya. Jauh dari itu seperti teringat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis ketika Rasulullah menjelaskan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di antaranya adalah warajul dan seorang laki-laki atau perempuan zakar Allah khaliyan ketika dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kondisi sendirian, termasuk di dalamnya adalah salat, wa'adam Allah, dia ingat kesalahannya sampai meneteskan air mata, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai meneteskan air mata. Ini pesan yang luar biasa. Ini menandakan bahwa kita sebagai umat Islam bukan hanya peduli terhadap permasalahan akhirat, terhadap permasalahan dunia saja kita harus peduli terhadap sesama manusia, apalagi sesama umat Islam, apalagi misalnya sesama agama kita harus peduli, apalagi terhadap permasalahan akhirat kita. Kenapa Pak? Karena sesungguhnya kita yang berada di sini bukan hanya dikasih jawaban dan kita semua yang berada di sini bukan penduduk asli Ambon, bukan. Tapi sesungguhnya kita semua yang berada di sini adalah penduduk asli negeri akhirat. Kita semua yang berada di sini penduduk asli negeri akhirat. Karena kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan mudah-mudahan bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.